Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Babang Alel Channel. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial seputar otomotif ya. Nah, ini dia indikator oli pada Yamaha All New NMAX ini berkedip ya. Nah, kenapa? Itu menandakan bahwa motor ini segera memerlukan penggantian oli ya. Dan kenapa juga indikator oli ini muncul? Oke, mungkin motor ini belum melakukan penggantian oli kurang lebih mungkin 2 bulan ya. Jadi si sensor atau pada motornya terbaca indikator olinya ini muncul ya. Nah, ini segera harus melakukan penggantian oli. Oke. Alangkah baiknya sekalian ganti oli, mungkin teman-teman juga harus melakukan perawatan pada CVT juga ya. Nah, oke. Langsung saja kita ke prakteknya. Check it out. Oke, kita lanjutkan ke proses selanjutnya ya teman-teman ya. Sebelum penggantian oli, alangkah baiknya kita bersihkan juga pada bagian CVT dan filter udara kendaraan Anda ya. Oke, sedikit mereview bagusnya untuk penggantian oli dan pembersihan blok CVT ini itu baiknya paling lambat itu tuh paling lama bagusnya itu 1 bulan sekali ya teman-teman ya. Dan itu harus dilakukan secara rutin ya, 1 bulan sekali supaya kendaraan kita tetap terjaga ya, atau tetap nyaman pada saat dikendarai. Oke, kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena itu akan memperpanjang umur kendaraan Anda ya. Atau pada bagian mesin, kalau ganti olinya itu sesuai atau paling telat itu 1 bulan, itu mesin itu akan terasa enak didengarnya, tidak berisik bunyi-bunyi yang aneh ya. Nah, termasuk pada bagian seperti ini, jika tidak rutin dibersihkannya, itu akan terasa tidak nyaman ya pada saat dikendarai. Pada saat tarikan gasnya itu akan tersendat ya, ya patah-patah lah, seperti itu biasanya sih. Nah, mungkin teman-teman bisa mempraktekannya ini nanti di rumah ya, tanpa harus ke bengkel. Kalau mau iseng-iseng silahkan saja, makanya saya membuat tutorialnya ini seril mungkin ya. Oke, justru itu jangan sampai di skip video saya, biar teman-teman bisa mengetahui dari awal sampai akhir proses penggantian oli, servis CVT, dan cara reset indikator oli pada Yamaha All New NMAX ini ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bersihkan bagian CVT-nya ya. Tadi sudah teman-teman lihat, kita buka cover CVT dan blok CVT-nya, terus filter udara. Nah, untuk yang ini kita buka bagian kampas ganda ya, dan rumah kampas gandanya. Terus yang paling depan itu yang lagi dibuka itu bagian mangkok roller itu ya. Itu di situ nanti ada roller ya.
Nah, jika pakai kunci ini tidak bisa, mungkin bisa memakai alat bantu lain ya, jika memang teman-teman punya. Jika memang tidak bisa untuk dipraktekkan, ya teman-teman harus ke bengkel ya, daripada nanti menjadi problem. Oke. Baik, dan dilakukan oleh orang yang sudah ahli ya. Oke, kita pakai alat bantu yang lain itu tadi tidak bisa memakai kunci pembuka yang lain ya. Nah, jika sudah terlepas seperti ini semuanya, kita bersihkan bagian bodi CVT dan tapak yang menempel pada CVT ya. Kenapa harus sering dibersihkan? Nah, teman-teman biasanya paling malas kalau untuk membersihkan seperti ini ya, jika tidak harus ke bengkel ya. Kalau dengan punya waktu, ke bengkel saja bagusnya, dan itu akan ya, sedikit membersihkan waktu Anda juga sih. Tapi kalau memang ingin bisa, ya silakan dipraktekkan saja di rumah jika alat-alat kuncinya lengkap ya teman-teman ya. Oke, kita bersihkan satu persatu bagian-bagian yang dari roller, rumah roller, tapak ganda, tapak ganda, dan yang lainnya ya. Itu bagian rumah roller ya teman-teman ya. Ini harus benar-benar bersih ya, supaya si rollernya nanti itu bekerja dengan baik. Kalau semuanya bersih, jangan lupa juga untuk cek bagian pendelnya juga ya teman-teman ya. Itu sangat penting. Jika memang sudah retak-retak bagian pendelnya, ya itu harus diganti juga ya teman-teman ya. Jangan sampai nunggu putus atau nunggu rusak ya, itu akan menjadi problem lagi nanti. Ini bagian ampas ganda, dan ada versi PT-nya juga di situ di dalamnya ya teman-teman ya. Tinggal semprot saja. Nah, kita bersihkan bodi-bodinya itu pakai lap ya. Bersihkan dari debu dan kotoran yang lainnya yang menempel pada bagian part-part yang seperti ini. Ini mantap ganda ya teman-teman ya. Next ini busa atau filter pelindung seperti ya, supaya si udara yang masuk ke dalam itu tersaring di filter ini ya, tidak semuanya bisa masuk ke dalam blok seperti ya. Oke. Ini bagian filter udaranya ya teman-teman ya. Bersihkan juga bodi-bodinya pakai angin ya, di bagian sisi-sisi sirip-sirip filter udara ini ya, supaya si kotoran yang menempel pada filternya bisa bersih ya, hilang. Ini sangat penting ya teman-teman ya. Jika memang sudah rusak filternya, ya diganti saja daripada nanti menghambat atau terjadi problem yang lain ya.
Oke, setelah bersih semua kita pasang kembali bagian part-part komponen ya. Jangan lupa untuk benar-benar detail cara pasang dan bongkar bagian CVT ini, karena ini part-partnya sangat kritikal ya teman-teman ya. Oke, kita pasang dulu roller dan ke bagian CVT nya ya. Nah, ini rumah rollernya kita pasang. Oke, kita pasang ringnya. Kita pasang pendel dan kita pasang juga cover pennya ya. Nah, ini pen juga, pen CVT nya ya. Oke, kita pasang nut atau murnya ya. Terus kita pasang bagian kampas ganda ya teman-teman ya. Nah, ini kampas gandanya. Oke, jangan lupa langsung pasangkan pendelnya pada kampas ganda ya. Nah, itu. Oke, kita kencangkan bagian rumah lorong seperti dahulu ya. Menggunakan alat yang ada ya. Mungkin teman-teman kalau di rumah tidak punya ya tadi pakai kunci tracker buatan ya. Jika tidak ada ya alat bantu lainnya ya. Oke, kita kencangkan nutnya. Bagian cover CVT ini ya. Setelah semua part-part yang di bagian dalam blok seperti ini terpasang, nah kita pasang covernya, lalu pasang semua skru yang tadi kita sudah lepaskan, dan jangan sampai ada yang tertinggal skrunya ya teman-teman. Khawatirnya tadi pada saat membongkar skrunya tidak dirapikan, dan pada saat pemasangan kembali jangan ada skru yang kurang atau lebih, dan harus benar-benar dicek ya teman-teman ya, kuantitinya skrunya ada berapa awalnya, dan dipasang juga harus segitu juga ya teman-teman ya. Oke, kita kencangkan bagian blok CVT nya semua perlahan-lahan saja teman-teman ya. Oke, kita pasang busa atau filter penutupan yang tadi ya teman-teman ya. Itu mencegah udara atau kotoran yang dari luar itu, atau untuk penyaring kotoran ya teman-teman ya. Kencangkan semua nut-nutnya. Next kita pasang bagian filter udara. Dan cover ini bagian cover segitunya, nah itu. Hati-hati lupa, kita harus pasang perlahan-lahan, dan diingat ketika membongkar
dan harus ingat juga ketika memasangnya ya. Oke, nanti setelah nut ini terpasang semua, kita pasang bagian filter udaranya. Oke, kita pasang skrunya juga. Hati-hati teman-teman ya, motor-motor sekarang ini skrunya itu sangat banyak. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan bagian-bagian hal-hal yang seperti ini ya. Ketika membuka skrunya kita harus ingat membukanya itu berapa, dan ya harus terpasang juga seperti semula, dan harus benar-benar kencang ya teman-teman ya. Oke, next kita ke bagian pengurasan oli ya, atau oli mesin ya. Nah, kita ganti oli mesinnya. Pertama kita keluarkan dulu oli bekasnya ya, yang ada di dalam mesin. Nutnya itu ada di bawah, dekat standar ganda ya teman-teman ya. Oke, kuras sampai habis ya teman-teman. Ayo. Kita semprot-semprot dulu menggunakan angin ya. Nah, jika dirasa cukup, kencangkan kembali bau pembuangan oli ya. Oke, kita kencangkan, jangan terlalu kencang ya, kencangnya aja. Jadi ketika membukanya agak susah kalau terlalu kencang. Nanti juga dia akan memuai ketika kondisi mesin panas. Oke, kita lanjut kepada pengisian oli ya. Nah, ini olinya NMAX itu mempunyai kapasitas oli 1 liter ya. Oke, terserah mau merek apa saja, yang penting 1 liter. Tapi saya menyarankan mendingan oli rekomend dari dealer ya, karena sudah terjamin kualitasnya. Oke, kita masukkan semua oli ke bagian mesin ya, melalui knop yang kita buka ya. Oke, setelah terisi kita kencangkan kembali tutupnya. Nah,
langsung kita tes untuk panaskan mesinnya supaya putaran olinya itu bisa merata di dalam mesin ya, bisa membasahi semua yang ada di dalam mesin. Oke, langsung. Nah, indikator olinya masih berkedip ya teman-teman, walaupun sudah diganti oli. Oke, kita reset dulu. Oke, langsung ke praktek untuk cara mereset indikator oli yang tadi ya. Ada di bagian stang bagian kiri ya, ada tulisan tombol menu itu. Switchnya kita klik, tahan, dan lepaskan, lalu klik lagi pindahkan ke indikator yang lain. Nah, ini seperti ini, dia akan hilang sendiri ya. Oke, brother, sampai di sini cara servis CVT sampai penggantian oli dan indikator reset oil ya. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di Babang Alel channel. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.